Sentuhan halus, jika disentuh secara pelan atau lembut, daun menutup perlahan. Tidak semua daun langsung menutup, biasanya sebagian saja. Reaksi terlihat lebih lambat, tanaman masih tampak tenang. Ini karena rangsangan yang diterima kecil, jadi perubahan tekan air atau turgor di dalam sel juga tidak terlalu besar. Sentuhan kasar pada putri malu akan menyebabkan daun menutup lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan sentuhan halus. Saat disentuh kasar, misalnya ditekan atau digoyang kuat, rangsangan yang diterima tanaman lebih besar. Hal ini memicu perubahan tekanan air di sel-sel pangkal daun dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis anggrek dan pohon jeruk termasuk dalam simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis parasitisme antara benalu dan pohon jeruk adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Hari kelima, kecambah mengalami pertumbuhan yang semakin jelas dan cepat. Batang tumbuh lebih tinggi dan mulai tegak. Daun sudah terbuka dengan baik dan berwarna hijau segar karena mendapatkan cukup cahaya matahari. Akar semakin panjang dan bercabang lebih banyak, sehingga penyerapan air dan nutrisi menjadi lebih optimal. Kecambah mulai terlihat seperti tanaman kecil yang siap berkembang lebih lanjut. Melalui tahap pupa, nyamuk berkembang menjadi imago atau nyamuk dewasa. Pada tahap ini, nyamuk keluar dari pupa dan mulai dapat terbang. Nyamuk dewasa akan mencari makanan. Nyamuk jantan umumnya menghisap nektar bunga, sedangkan nyamuk betina menghisap darah untuk membantu proses pembentukan telur. Setelah itu, nyamuk betina akan kembali meletakkan telur di permukaan air, sehingga siklus hidup nyamuk terus berlangsung. Pada ekosistem darat alami, terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem darat buatan yaitu salah satunya perkebunan sawit. Di dalam perkebunan sawit terdapat komponen biotik dan abiotik. Kesimpulannya, ekosistem darat alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem darat buatan dibuat dan dikelola manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keduanya memiliki makhluk hidup dan lingkungan yang saling berinteraksi. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat ukuran akar bawang. Pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan akar bawang merah karena kandungan deterjen yang menyebabkan pencemaran air sehingga terhambatnya pertumbuhan akar merah. Penggunaan deterjen membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya, namun harus digunakan secara bijaksana dan tanggung jawab agar tidak mencemari air. Singkatnya, kesehatan kita sangat bergantung pada kerja sama yang harmonis pada organ-organ kita. Dengan memahami sistem ini, kita belajar untuk lebih menghargai tubuh kita melalui pola makan yang sehat. Yang mengandung karbohidrat adalah nasi dan tepung terigu karena nasi dan tepung terigu mengalami perubahan warna ketika kita tetesi cairan betadin tadi, sedangkan apel, pisang, dan telur tidak mengalami perubahan warna sehingga apel, pisang, dan telur ini tidak mengandung karbohidrat. Bulannya minyak goreng, margarin, dan kemiri adalah 3 bahan yang mengandung lemak karena ketika kita arahkan cahaya senter kepada kertas yang sudah kita olesi 3 bahan tadi, terlihat transparan, yang artinya bahan makanan tersebut mengandung lemak. Sedangkan singkong dan wortel tadi setelah kita amati menggunakan cahaya senter tidak terlihat transparan.
dikarenakan bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak. Masakan Pas Sehat 5 Sempurna kali ini terdiri dari sayur bening bayam yang mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, dan serat yang baik untuk kesehatan tubuh. Tahu, tempe, dan ayam goreng mengandung protein yang membantu pertumbuhan dan pembentukan otot. Nasi mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Jeruk mengandung vitamin C dan pisang mengandung vitamin B6 baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Yang terakhir susu. Susu mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Ujung satunya saya pegang dan saya tarik gerakan ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah itu saya amati gelombang dengan terbentuk adanya gelombang transversal, yaitu gelombang dengan arah getarannya tegak lurus. Pada arah hambatannya gerakan naik turun mengikuti bukit dan lembah. Percobaan yang kedua, saya menambahkan karet gelang di bagian tengah selingki seperti sebelumnya. Ujungnya dipegang oleh rekan saya, kemudian ujung satunya saya tarik dan gerakan ke kanan dan ke kiri. Setelah saya amati, karet gelang ikut akan gerak bersama dan karet gelang ikut berpindah karena adanya energi merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan selingki. Saat selingki digerakkan, gerakan karet gelang akan turun tegak lurus dengan arah gelombangnya. Pada percobaan ketiga, saya menggunakan kabel listrik. Pada percobaan ketiga, saya sama melakukan dengan percobaan pertama dan kedua, yaitu dengan menggunakan kabel listrik dengan tekanan ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan sama. Setelah saya amati dengan menggunakan kabel listrik, hasilnya mirip, tapi kabel listrik tidak muncul adanya gelombang. Pada percobaan keempat, saya gunakan kabel listrik, pada tengahnya saya berikan karet gelang. Pada percobaan keempat ini, saya menggunakan kabel listrik dan saya tarik ke kiri dan ke kanan. Pada penggunaan kabel listrik pada tengah kabel yang saya berikan karet gelang, karena tidak adanya gelombang, maka karet gelombang tidak berubah tempat. Ini berarti tidak adanya energi dari kabel tersebut. Percobaan kelima, saya kembali menggunakan selingki. Pada percobaan kelima, saya kembali menggunakan selingki, namun pada arah usikannya adalah ke depan dan ke belakang. Pada usikan searah dengan rambatan, ini disebut dengan gelombang longitudinal, menjadi renggangan dan rapatan. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah getaran dengan arah rambatannya, yaitu bila transversal arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan longitudinal arah getarannya sejajar. Seperti yang kita lihat, jika titik tumpu kita geser dari 13 ke angka 11 cm, lengan beban dan lengan kuasa menjadi seimbang. Kesimpulannya adalah semakin berat beban, maka semakin pendek lengan beban untuk menyeimbangkan beban dan kuasa. Sebaliknya, apabila semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan dan semakin besar keuntungan mekanismenya. Terakhir, kita akan mengukur jarak lintasan pada 5 cm. Waktu yang ditempuh adalah 0,82 sekon. Kesimpulannya, gerak lurus beraturan GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Dengan beban yang sama beratnya, semakin dekat jarak maka semakin cepat waktu yang diperlukan. Sedangkan semakin jauh jaraknya maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk bergerak. Permukaan cermin, cahaya dipantulkan kembali sehingga terlihat pantulan cahaya dari cermin tersebut.
Hal ini terjadi karena cermin datar memiliki permukaan yang licin dan mengkilap, sehingga dapat memantulkan cahaya dengan baik. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan cermin akan dipantulkan kembali ke arah tertentu. Kesimpulannya adalah, berdasarkan percobaan menggunakan lensa cembung dan cermin datar, dapat disimpulkan bahwa cahaya yang memiliki beberapa sifat yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan pada cermin datar, cahaya dipantulkan. Sedangkan pada cermin cembung, sifat cahaya dibiaskan. Sifat-sifat cahaya tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan pada berbagai alat optik. Bayangan nyata apabila posisi benda berada pada jarak tertentu di depan cermin. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lensa cembung dan cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Lensa cembung membiaskan cahaya, sedangkan cermin cekung memantulkan cahaya sehingga dapat membentuk bayangan nyata pada layar. Bayangan yang dihasilkan dapat berubah ukuran, letak, serta sifat tergantung pada jarak benda terhadap lensa maupun cermin. Oleh karena itu, pengaturan posisi benda dan layar sangat mempengaruhi kejelasan bayangan yang terbentuk, dan magnet menghasilkan gaya tolak-menolak, sehingga kaca dan magnet tidak dapat menempel satu sama lain. Kesimpulan dari kemagnetan adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda tertentu seperti besi, baja, dan nikel. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa benda yang digosok dapat menghasilkan muatan listrik statis. Muatan listrik tersebut mampu menarik benda-benda ringan di sekitar seperti potongan kertas. Hal ini menunjukkan bahwa listrik statis dapat timbul akibat gesekan antara dua benda yang menghasilkan gaya tarik pada benda lain yang bermuatan netral.